Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya dalam 2 hari trading terakhir ya. Jadi ya, dua dari saham yang saya punyai dan juga ada satu saham yang turunnya lumayan tajam ya seperti itu ya. Yang dua yang saya punya itu dalam 2 hari sebelumnya mengalami ARB ya seperti itu dan turunnya lumayan dalam ya, lebih dari 2 digit ya seperti itu ya. Kira-kira tanggapan saya seperti apa? Apakah memang saya salah menganalisa atau memang kondisi market atau bagaimana? Terus kemudian yang masih punya kira-kira bagaimana Pak Sunara? Apakah masih hold di average down ya? Karena dia kan turun kan di average down ya. Ataukah dijual dulu ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas mungkin ada yang sudah punya juga seperti yang saya punyai ya seperti itu. Karena saya terus terang aja di grup Telegram saya juga sudah sharekan buy dan saya sebelumnya ya. Dua saham yang mengalami ARB 2 hari yang lalu, kemudian ada satu saham yang turunnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas, um, bentar saya tampilkan screen-nya. Jadi di sini ada pembahasannya, saya akan fokuskan ke 4 saham aja. Yang pertama adalah untuk saham INTP ya. Jadi saham INTP ini sudah saya sharekan sebelumnya ya, buy dan saya sudah punya, kemudian saya tambah lagi begitu dia naik ya berikut. Nah ternyata tiba-tiba dia turun tajam ya dalam 2 hari sebelumnya ya. Hari ini pada saat saya bahas ini jam 10.47 tanggal 4 Mei ya. Jadi 2 hari sebelumnya itu dia tiba-tiba ARB ya seperti itu ya, auto reject bawah. Padahal kalau kita lihat dari pengumuman laba bersihnya dia mengalami peningkatan ya seperti itu ya, untuk INTP. Tapi saya belum cek laporan keuangannya secara detail ya. Kenapa kok dia bisa tiba-tiba turun? Nah, memang untuk INTP ini saya ada jual sebagian ya. Tapi saya belum sempat jual semuanya dan saya masih hold ya. Nah, kalau solusinya, kalau misalnya Anda masih punya saham untuk INTP ini, nah Anda pasang aja stop loss-nya pakai acuan dari low-nya kemarin ya. Low-nya kemarin di 9625, maksimum di sebentar, low-nya kemarin di 9825 ya, maaf ya. 9825, maksimum stop loss berikutnya di area ini ya, swing loss sebelumnya di 9550. Itu maksimum banget ya. Kalau Anda misalnya masih sayang ya, tunggu di 9550, tapi kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual semua seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan bahas di sini apakah eh, kalau kondisi seperti ini ya ARB ya, apakah itu kita salah menganalisa atau ilmu analisanya Pak Sunar kurang canggih ya seperti itu ya. Kurang dalam ya seperti itu. Nah, saya bukannya untuk membela diri enggak ya. Saya seringkali sebutkan ya di video saya. Anda beli dimanapun juga, entah itu di tengah-tengah, di bawah, atau di atas. Setelah Anda beli itu bisa saja tiba-tiba turun. Karena market di pasar saham itu harganya Anda nggak bisa atur. Kecuali saham yang nggak liquid, Anda bisa atur sendiri. Ya, misalnya saham yang transaksinya per harinya nggak sampai 100 lot atau nggak sampai 1000 lot, itu Anda bisa mainkan sendiri ya, seperti itu ya, dalam tanda petik ya. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau saham-saham yang liquid, tiba-tiba kalau dia besoknya dibuka ARB, itu belum tentu analisa kita salah. Karena kita memang nggak bisa mengatur marketnya ya, seperti itu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi memang ini kalau kita lihat INTP ya, pada saat hari terakhir yang saya bahas juga ya, saya juga sudah tambah lagi ya, 28 April ya. Itu sahamnya masih bagus, uptrendnya masih mulai bagus ya. Kalau dikatakan jelek ya enggak juga karena MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Walaupun dia belum berhasil breakout lagi ke atas plus 450 ya. Tapi MA20-nya sudah mengarah ke atas dan kalau kita lihat di sini stokastiknya atau momentumnya juga bagus juga ya seperti itu ya. Walaupun di sini kalau kita lihat asing sudah mulai mengurai posisi tapi kan kalau kita lihat dari akumulasinya lumayan masih tinggi juga ya seperti itu untuk saham INTP-nya. Jadi sebenarnya baik-baik saja. Loh kok tiba-tiba dibuka ARB Pak Sunar? Ya saya juga nggak tahu pasti. Tapi yang pastinya dibuka ARB karena ada pasang jumlah besar ya penjualan di bawah seperti itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia ARB ya seperti itu ya. Nah kondisi seperti ini apakah berarti kita harus keluar dulu atau bagaimana? Ya tadi saya sudah sebutkan ya. Yang penting pasang stop loss-nya. Nah yang belum punya kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar? Ini tetap sama ya garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy weakness itu adalah di 9650 atau 9900 ya. Jadi kalau dia turun banyak 9650 atau di atasnya garis ini ya 9900 ya. Kemudian kalau menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia bertahan di atas 9900, Anda boleh buy bagi yang belum punya. Itu istilahnya buy weakness. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah ya.
dan harganya masih di banyak MA20-nya. Nah, kita belinya ke atas. Artinya kalau dia naik lagi, kita perhatikan ya, tanggal 3 Mei itu high-nya di 10.100. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 10.100, kita boleh tambah lagi atau average up yang sebelumnya sudah jual, ya entah itu kena trailing stop di atas atau stop loss ya di tengah-tengahnya. Nah, Anda boleh buyback ya seperti itu. Karena memang di saham itu ya, kalau kita bicara mengenai trading ya, dinamikanya ya, kalau misalnya sudah kena stop loss, dia berhasil naik lagi, ya kita buyback. Jadi faktor sukses di saham itu salah satunya adalah disiplin. Disiplin bukan hanya disiplin pasang stop loss, tapi juga disiplin buyback ya. Kalau marketnya berhasil rebound lagi, mantul ke atas, kita boleh buyback ya. Itulah dinamika trader ya, seperti itu ya. Beda dengan analis ya. Kalau analis biasanya dia itu pasang target tinggi ya, alasannya jangka panjang seperti itu ya. Dan itu belum tentu sampai juga ke target price-nya. Yang penting di sini adalah kita sudah punya tren, sudah punya plan-nya ya. Kita pasang trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana. Jadi kalau naik lagi ke atas 10.100 dari high-nya kemarin, kalau yang mau buyback silakan atau tambah lagi silakan. Nah, berikutnya Anda bisa gunakan garis 10.350 kalau mau tambah lagi kalau dia masih naik lagi ya. Atau menggunakan acuan swing high sebelumnya di sini 10.275. Itu tanggal 21 Maret ya. Nah, ketika dia breakout ke atas dari swing high-nya 10.275, dia akan naik lagi ya sampai ke 10.850. Dan ini dia dua kali ya. Nah, memang dalam perjalanannya setelah naik dia bisa turun lagi seperti ini ya. Menyebalkan banget ini Pak Sunar, sudah naik ke atas 10.275 kemudian dia nyentuh 10.550 kemudian turun lagi ya. Nah, tapi kalau kita disiplin buyback ya, naik lagi kita buy ya seperti itu ya. Mungkin ada yang berpendapat seperti ini. Ya, kalau fundamentalnya masih bagus ya ngapain pasang stop loss tuh, akibatnya kalau Anda pasang stop loss tuh nanti kan naik lagi tuh, lihat Pak Sunar balik lagi kan 10.850. Iya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya seperti itu ya, karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi ini turun lagi ke bawah, pasti kalau Anda sudah punya sahamnya Anda nggak berani pamer atau show kemana-mana, karena kalau Anda show kemana-mana Anda pasti dikatain saham sudah downtrend kok Anda nggak pasang stop loss ya seperti itu ya. Nah, yaitu kalau gagal. Kalau berhasil ya, Anda bisa sombong kemana-mana. Ngapain pasang stop loss? Kenaan brokernya, nanti untung di fee transaksinya. Padahal keuntungan broker itu dari fee transaksinya. Biasanya nggak terlalu banyak. Apalagi sekarang fee-nya bersaing ya. Pembelian itu rata-rata 0,1% kita sudah bisa dapat ya. Dengan minimum dana yang kecil sekali ya. Itu fee jualnya sekitar 0,2%. Jadi keuntungan broker juga nggak terlalu banyak juga seperti itu ya. Jadi kita itu jangan sampai dalam tanda petik itu mencari-cari alasan. Karena secara psikologi, prinsip manusia itu dia ada kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Ya seperti itu ya. Walaupun mungkin salah ya seperti itu ya. Tapi dia ada kecenderungan membenarkan diri sendiri ya seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak menjudge karakter orang, cuma fokus ke sahamnya. Jangan give up ya. Memang itulah dinamika dari trader. Kena ARB kita lihat oh sahamnya masih bagus ya. Memang karena mungkin tekanan jual dari institusi ya. Karena sebelumnya saya sudah suka juga sering bilang juga ya, di akhir bulan atau di awal bulan di awal bulan ya, itu jangan kaget kalau ada saham yang tiba-tiba turun dalam atau naik tinggi. Karena ada manajer institusi itu dia pergantian dari portfolionya. Jadi dia mungkin jualnya di akhir bulannya atau di awal bulan dia ganti ya portfolio atau komposisi dari kepemilikan sahamnya untuk reksadana saham misalnya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaget juga ya. Itulah dinamika pasar. Yang penting di sini kalau misalnya kita kan sudah tahu ini low-nya di sini kan, contohnya untuk ini ya 9825 untuk INTP. Kalau dia turun lagi di bawah 9825 ya lebih baik jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia akan turun lagi testing di low-nya 9550. Ya seperti itu ya. Tapi kalau naik lagi ya kita boleh buyback lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Karena di sini selama dia masih bertahan di atas 9.900 masih cukup menarik. Kalau dia naik ke atas 10.550 ini saya sudah sebutkan makin enak ya, makin ada peluang untuk naik lagi. Ternyata benar kan 10.850, tapi 10.850 pas dengan garis yang saya berikan ya, dia turun lagi ya. Seperti itu. Jadi yang ikuti saya kebanyakan sih bilang garis yang saya berikan itu lumayan akurat, walaupun nggak 100% pas di titik high-nya atau di titik low-nya enggak. Ya kurang lebih lah seperti itu ya. Ya ini untuk INTP. Jadi saya masih hold sebagian walaupun nggak banyak. Mudah-mudahan akan balik lagi ke atas ya. Tapi saya tetap pasang stop loss-nya. Itu yang paling penting. Oke, berikutnya untuk Tekim. Beda dengan INTP, ini ada bad news-nya, dia labanya turun ya, seperti itu. Labanya kuartal 3 2023, dia turun melorot 24%. Itu untuk INKP ya, Tekim nggak salah juga sama. Tapi kalau untuk NTP tadi, itu dia laba bersihnya naik. Tapi saya juga belum cek ya, laba bersihnya naik itu murni dari penjualan atau karena ada penjualan aset dan lain sebagainya ya.
atau dari keuntungan kurs dan sebagainya saya belum cek laporan keuangan ya seperti itu ya. Karena saya memang fokusnya lebih ke pergerakan harga sahamnya. Dan INKP dan Tekim ini saya sudah ada bikin video khusus sebelumnya ya. Saya perlihatkan video saya yang saya buat mengenai INKP dan Tekim ya. Ini judulnya dua saham yang murah banget ya seperti itu ya. Memang saham ini memang murah banget ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini PBB-nya di bawah 4, di bawah 0,61, ada yang P-nya di bawah 4, kemudian ROE-nya di atas 15%, DER-nya di bawah 0,71 kali, NPM-nya dia di atas 40% ya, ada yang 20% lebih ya, kan ada dua saham di sini ya. Nah ternyata turun lagi ya, memang kita nggak akan pernah tahu, karena ada berita laporan keuangannya kuartal 1 dia turun. Ya seperti itu ya, makin murah lagi, makanya saya sudah sering sebutkan, saya fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Kalau karena di saham itu yang murah bisa lebih murah lagi, yang mahal bisa lebih mahal lagi, tergantung dari trennya. Makanya saya selalu fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jadi jangan terlalu rendah diri. Wah Pak Sunar, saya gagal nih ikutan Pak Sunar beli Tekim INKP turun dalam ya seperti itu. Saya juga loss ya seperti itu. INKP saya sempat jual karena waktu Tekimnya ARB INKP belum ya. Jadi saya sempat jual. Tekimnya langsung AFB ya seperti itu ya. Kemudian hari ini dia sudah mulai rebound, tapi saya belum buyback untuk Tekim, INKP juga belum ya seperti itu. Nah yang sudah punya lebih baik jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau untuk Tekim ini low-nya hari ini di 5725. Jadi kalau dia turun bawahnya itu lebih baik jual dulu semuanya. Kenapa Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini kalau turun lagi lower low, kita masih belum pasang stop loss-nya. Ini rumah hantu di sini ya. Jadi kalau dia turun lagi ini bahaya, dia bisa turunnya bisa dalam. Ya bukan berarti saya menjelek-jelekan, enggak. Saya terus terang aja masih ada ya untuk INKP dan Tekim ini, walaupun enggak banyak. Tekim ya. Kalau INKP sudah kena jual semuanya. Karena Tekim memang sebelumnya saya nggak sempat jual, tapi yang terakhir hari ini saya pasang stop loss-nya kalau turun lagi di bawahnya low-nya 5725 ya seperti itu ya. Nah yang belum punya, kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. 6.300. Jadi usahakan untuk saham-saham yang drag down ya, downtrendnya masih kuat ya, apalagi breakdown dari supportnya, kita lihatnya ke atas. Jadi kita tunggu aja kalau mau buyback ya, atau yang belum punya, tunggu naik ke atas 6.300 kita barusan beli. Kenapa nggak beli sekarang Pak Sunar? Dikasih murah tuh, 5850 tuh. Ya. Saya sih bukan karena murah gaknya. Yang penting kata kuncinya adalah konfirmasi. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 6.300, maka kecenderungan masih cenderung lesu ke bawah. Entah itu nanti sideways, walaupun masih nggak turun lagi ya, sideways atau ya naik sedikit kemudian dia turun lagi seperti itu ya. Ya, begitulah dinamika trader ya. Makanya saya juga sering singgung ya. Ada yang tersinggung juga ya kok ngomongnya kok nyimpang kemana-mana. Ya memang di saham itu kalau ingin untung cepat dan mudah ya jualan rekomendasi saham salah satunya karena nggak ada ruginya ya seperti itu ya. Paling modalnya cuma screenshot doang ya seperti itu ya. Jadi memang kalau ikut trading langsung ya kalau dia turun belum tentu salah kita karena kalau kita lihat di sini ini dia yang terakhir juga koreksinya dia masih cenderung wajar karena dia sebelumnya naik tinggi kemudian dia testing lagi MA20-nya terus besoknya lagi langsung breakdown ya who knows ya kita nggak akan pernah tahu karena ada yang langsung pasang overnya di bagian bawah ya jadi dia langsung pembukaan dia langsung ARB reject ya seperti itu ya. Ya, itulah dinamika pasar. Apakah analisanya salah? Belum tentu karena saya juga sudah sebutkan itu memang trennya masih downtrend, dia sideways di bawah. Jadi belinya ke atas, ya. Makanya saya itu seringkali anti average down ya. Karena kalau Anda average down seperti posisi sekarang, ya kan? Ya kalau naik nantinya, kalau turun lagi malah nanti loss-nya bertambah. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan kecewa. Oh Pak Sunar, analisanya Pak Sunar itu gagal total tuh, salah, ngawur, sesat. Enggak, ya seperti itu ya. Karena nggak ada yang bisa tahu ngatur harga saham di pasar saham. Dan juga ini karena news juga ya. Laporan keuangannya jelek, tapi dia juga dibantai juga ya. Seperti itu ya. Ya itulah yang mau saya tekankan di sini. Jangan kecewa, seperti itu ya. Kemudian INKP dia masih bertahan cukup kuat ya 7175 ini garisan saya berikan mau buy sekarang sebenarnya boleh aja kalau mau spekulasi buy memang kalau kita lihat di sini ini masih cenderung resiko jadi lebih baik tunggu aja kalau naik ke atas 7550 atau naik ke atas MA20-nya lagi tapi di sini ada area buy minus 7175 kalau yang mau buy silakan
yang sudah kena stop loss jangan buru-buru buyback ya. Saya terus terang aja sudah jual tapi belum buyback ya seperti itu ya. Saya nanti tunggu mungkin kita lihat apakah ini nanti ada gap sedikit di sini apakah ini ditutup atau enggak ya. 7550 ke atas mungkin saya mau buyback kalau dia sudah berhasil. Yang penting jangan kaku banget atau give up ya. Artinya kalau dia naik ke atas 7550 Anda nggak berani buy lagi atau buyback ya. Karena anggapannya Pak Sunar sudah kapok banget tuh. Istilahnya bahasa Jawanya itu kapok gak ilok gitu ya. Pokoknya kapok banget saya nggak mau ikut lagi ya, nggak mau bebek lagi ya seperti itu ya. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Yang penting adalah kita lihat trennya. Kalau dia sudah mulai balik lagi ke atas, ya kita buyback. Nah, dinamika tradingnya seperti itu, ya kita harus pahami ya. Kadang-kadang uptrendnya bagus, secara teknikal bagus, tiba-tiba turun. Ya bukan salah Anda, ya seperti itu ya. Memang yang menyalahkan biasanya ada orang yang menyalahkan juga, wah sesat tuh. Wah, lihat videonya Pak Sunar tuh turun tuh. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba kalau naik tinggi seperti ASI waktu saya bikin video ya. ASI saya kan sebelumnya ada bikin video juga. Saya sharekan saya ada tambah lagi atau average up 100 jutaan ya. Memang waktu setelah saya bikin videonya, saya coba lihatkan videonya aja. Mungkin yang belum pernah nonton ya. Ini yang sebelumnya yang sudah berhasil mengenai ASI ya. Kalau salah judulnya ada 100 jutanya kalau saya sebentar saya lihatkan ya. Ya ini sharing aja sih. Rekomendasi saham, borong lagi saham ASI ya. 100 juta, bukan clickbait, bukan pom-pom. Setelah saya beli itu satu hari 2 hari berikutnya dia turun. Malah ada di grup kecil saya bingung. Pak Suna jual nggak? Saya waktu itu juga jual ya sebagiannya, sekitar 50% banyak ya. Kemudian dia setelah itu naik lagi, ya saya buyback. Walaupun buyback yang terakhir itu lebih tinggi sedikit daripada harga jual saya sebelumnya dan juga harga beli saya sebelumnya waktu saya sebelum cut loss ya seperti itu ya. Ya dinamika trading seperti itulah ya seperti itu ya. Karena kalau sudah terjadi itu ngomongnya gampang ya. Ya. Kalau loss gitu mungkin orang kecenderungan gampang banget menyalahkan orang lain. Tapi kalau sukses ya kebanyakan diem-diem aja ya seperti itu ya. Nggak ngomong apa-apa ya seperti itu ya. Tapi mungkin yang negatif kecenderungan menyalahkan ya. Ya sekedar sharing aja. Di sini kalau naik ke atas 7550 kita buy ya seperti itu ya. Tunggu aja kalau mau buy sekarang sebenarnya nggak salah juga kalau mau murah ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di 7075 dan maksimum kalau dia turun lagi di bawahnya 6775 karena walaupun dia murah ini kecenderungan masih downtrend. Saya sudah sebutkan juga dia. Itu memang masih downtrend walaupun sideways tapi dia sudah mulai bangkit sebelumnya ya. Tapi kalau tiba-tiba gagal ya siapa yang tahu karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Bukan berarti analisanya saham analisanya salah atau sesat enggak ya. Kalau saya itu tipe orang yang menyesatkan ya, itu seperti ini. Misalnya ini memang masih downtrend ya. Oh beli, turun lagi, buy lagi. Nanti turun lagi di bawahnya ini 6775, saya bilang oh buy lagi, murah tuh. Turun lagi bawah 6000 buy lagi. Itu namanya sesat ya. Sahamnya strong downtrend suruh buy terus. Enggak. Kalau sudah kena stop loss ya, kita tunggu aja. Kalau dia rebound naik ke atas kita barusan buy. Budayakan itu kalau lagi strong downtrend, lihatnya ke atas. Bukan berarti wah Pak Sunar lihat ke atas ketinggalan nanti Pak Sunar. Belum tentu. Kadang-kadang kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Jadi jangan bosan-bosannya, kok diulang-ulang terus sih ngomongnya sih. Ya karena banyak yang tanya ya, bingung ya. Karena seringkali kalau saham turun ini dia selalu tanya sudah boleh buy nggak Pak Sunar ya seperti itu. Padahal dia masih turun. High-nya itu loh hari ini itu masih lebih rendah daripada hari sebelumnya yang waktu dia drag down. Ya, gampangannya seperti itulah. Kalau dia high-nya masih lebih rendah, ya berarti masih ada belum ada konfirmasi kalau mau buyback ya. Jangan pakai aksi mumpung murah enggak ya. Ya seperti itu ya. Karena kita itu di saham kepengen untung tinggi, memang benar belinya waktu murah kita beli, tapi kita harus paham resikonya. Kadang-kadang orang itu di saham ya, saya nggak menjelekkan orang lain nggak. Dia maunya untung atau cuan di saham ya, tapi kalau turun dia nggak mau jual, karena kalau saya pernah ketemu satu orang ya, karena saya kan sering mengadakan gathering terus tatap muka, walaupun itu online juga sama. Loh Pak Sunar, kalau dijual kan saya rugi Pak Sunar. Saya nggak mau dong rugi ya. Ya, itu berarti Anda maunya menang sendiri. Anda nggak paham di pasar saham itu ada resikonya. Sebagus apapun perusahaan atau semurah apapun perusahaan lah secara value investing itu dia bisa aja nggak naik kemana-mana. Jadi murah itu belum tentu bisa cuan juga.
Saya juga sudah tekankan ya seperti itu ya. Nah, tapi saya nggak give up sih kalau untuk Tekim dan INKP, walaupun memang laporan keuangannya menurun. Ya kalau dia turun ya saya jual dulu, nanti kalau misalnya sudah mulai baik lagi saya buyback ya. Jadi jangan sampai ada trauma. Ya kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTPP. Nah, PTPP ini memang ada berita sebelumnya ya. Waktu saya bikin video juga, waktu itu saya share aja ya. Ini saya bikin video mengenai ini ya, konstruksi BUMN ini ya. Ternyata view-nya lumayan banyak ya, saya juga kaget. 4 saham yang parah banget ya seperti itu. Nah, setelah saya buat ini nggak lama lagi, sorenya ya, 1-2 hari atau 3 hari ya, itu ada berita salah satu dirut dari perusahaan yang saya bahas ini kena tangkap, kena kasus ya, seperti itu ya. Nah, akhirnya merembet kemana-mana mungkin ya, apalagi ada laporan keuangan saham yang lainnya juga, emitennya dia turun walaupun proyeknya naik ya, seperti itu ya. Pendapatan dari proyeknya naik ya, seperti itu ya. Jadi kita itu fleksibel aja, itu saran saya ya. Kalau untuk PTPP saya ada jual sebagian, tapi saya tadi ada buyback sedikit ya. Karena saya mau buyback yang saya kena trailing stop di atas, ada sebagian yang saya jual kena stop loss tapi tinggal sedikit ya. Saya mulai buyback. Nah, di sini kenapa saya buyback? Memang trennya di sini masih cenderung downtrend di bawah ya. Sideways tapi dia downtrendnya di bawah, di jalur downtrendnya maksud saya seperti itu ya. Jadi kali ini dia testing MA20-nya. Kalau misalnya ada belum punya, jika dia berhasil naik lagi ke atasnya, ini kan swing high-nya di 605 ya. Kalau yang mau buy weakness boleh aja. Tapi saya sebutkan memang trennya itu masih cenderung downtrend, walaupun sideways di bawah ya, mulai rebound ya. Nah, kalau seperti ini kan saya sudah sebutkan juga average up. Di grup saya juga saya sharekan average up PTPP. Ternyata turun. Wah, berarti sesat tuh Pak Sunar. Ya siapa yang tahu? Karena saya sudah sebutkan setiap hari ya. Waktu saya bikin video sekali. Pembalikan arah di pasar saham itu bisa terjadi kapan saja. Jadi Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, entah itu di bawah banget, di atas. Setelah Anda beli, itu bisa saja tiba-tiba turun lagi, bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Yang harus ditakutkan adalah kalau turun jangan dibeli lagi. Malah parah nanti ya. Walaupun average-nya menurun, tapi ya kalau nanti naik. Kalau turun lagi, ya, ya kita kan nggak pernah tahu. Nah, yang mau coba-coba boleh aja, ini masih testing MA20-nya. Mungkin nanti menjelang penutupan aja ya. Kalau dia masih bertahan di atas MA20, yang mau spekulasi buy silakan. Buy-nya ke atas ya. Artinya kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 35 tambah lagi, naik ke atas 60 tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya bukan tipe orang yang menyesatkan. Kalau menyesatkan itu seperti ini. Turun lagi di bawah 555. Oh, beli lagi tuh. IKN bagus. Itu oh maaf ya, itu ada suara bunyi alat ya, ada alat cepin ya. Jadi cepin ada alat untuk buy on weakness ya. Yang mau beli silakan. Tapi di luar pembahasan ya. Jadi di sini intinya ya, kalau kita bicara mengenai trading, itu harus pasang disiplinnya. Artinya sudah ada plan, kalau kena trading stop atau stop loss jual dulu. Jual dulu. Kalau mau buyback boleh, tapi jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi. Jadi jangan sampai kita itu ada perasaan untuk sebentar saya stopkan ya. Jangan sampai kita itu ada perasaan untuk balas dendam ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ada perasaan balas dendam, Pak Sunah saya jual terus saya buyback lagi. Nanti ceritanya Anda itu overtrade ya. Jangan sampai overtrade. Ya, trader yang terkenal kan Jesse Livermore. Itu dia trader zaman dahulu ya, masih belum ada komputer, masih manual ya. Masih pakai bucket shop ya. Itu dia bikin rules ya. Kalau misalnya dia trading itu jangan trading setiap hari. Karena marketnya itu nggak setiap hari naik, nggak bisa setiap hari cuan, nggak bisa. Kalau ada satu orang yang bilang, wah dia hebat banget setiap hari cuan, saya pasti mau ngikutin orang itu. Kalau profitnya banyak, saya mau kasih 50% atau bahkan 75% saya kasih. Ya seperti itu. Mau saya. Kalau dia bisa setiap hari sukses ya. Ya kalau semua orang ngikutin dia kayak raya. Masalahnya kalau semua orang ngikutin dia, nah nanti siapa yang bodoh beli di harga di atas, harga jualannya atau buangannya, istilahnya kena cuci piringnya itu orang tersebut ya kalau dia jualan, ya kan nggak ada. Nanti akhirnya juga nggak kemana-mana ya seperti itu ya. Ya, ya begitulah ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu gampang give up, menyerah, ya dinamika trading seperti itu. Nah, Jesse Livermore itu dia sukses, kemudian dia juga karena masalah keluarga, stres ya, dia akhirnya gagal. Dia gagalnya karena dia melanggar peraturan yang sudah dibuat sendiri oleh dia ya. Jadi turun, dia nggak jual, waktu itu mungkin juga stres ya, rumah tangganya dia berantakan kalau kita lihat dari ceritanya. Katanya sih kasusnya dia itu
meninggalnya karena bunuh diri ya. Nggak tahu bunuh diri atau memang dibunuh oleh orang-orang yang nggak suka sama dia atau gimana, kita nggak tahu jelas ya. Yang penting dari semangatnya si Livermore itu dia mengatakan trading itu nggak harus setiap hari ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang memang marketnya lesu ya, ya nggak bayar apa-apa ya nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Karena kadang-kadang doesn't buy anything itu ya good juga, profit juga, karena kalau marketnya jelek ya Anda kalau nggak beli apa-apa ya nggak sampai kena loss ya, seperti itu ya. Ya, yang penting adalah tetap semangat ya. Di grup saya tadi ada yang bilang sharing, Pak Sunar sepertinya 2023 ini kok susah banget ya seperti itu keuntungan di sahamnya. Walaupun 2023 ini kan sekarang kan masih 4 Mei ya, masih belum tengah-tengahnya atau 50%-nya ya. Saya cuma kasih quote ya yang saya juga sering sebutkan ya. Jadi kita itu jangan sampai jadi investor atau trader yang saat marketnya lesu, dijelek-jelekan, dihina-hina, sampai disumpah-sumpahin gitu ya. Tapi coba kalau marketnya lagi bullish banget, ya, untungnya banyak ya, bangga banget share kemana-mana, flexing kemana-mana, cuan dari saham ini berapa persen. Tapi sikapnya itu kalau marketnya jelek disumpah-sumpahin, ada yang seperti itu. Yang internasional juga sama, ya seperti itu ya. Jadi nggak perlulah menjelek-jelekan market ya, karena memang mungkin marketnya jelek, ada saham yang lainnya naik juga ya seperti itu ya. Jadi kita tahu itu. Yang penting-penting yang quote yang saya sering berikan ya, saya bacakan ya supaya nggak keliru ngomong. Investor yang hebat, trader yang tangguh itu dihasilkan dari ombak market yang besar. Jadi bukan orang yang hebat itu baik itu trader maupun investor bukan karena dia untung terus gitu. Kadang-kadang dia kita lihat seberapa tangguh dia atau stand firm ya dalam bahasa Inggrisnya menghadapi gejolak market ya yang naik turun ya seperti itu ya. Dan yang paling penting Winston Churchill itu pernah mengatakan tetap semangat ya. Karena success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm ya. Jadi antusias kita itu jangan sampai loss, akhirnya give up ya. Jadi akhirnya nyerah. Karena saya dari 2013 sampai sekarang pengalaman saya ada beberapa yang dulu sering tanya tiba-tiba kok menghilang ya. Ya saya tanyain kenapa kok di saat lagi pertama-tama dia bilang, oh Pak Sunar saya ada kerjaan lain lagi, sibuk ya, ada bisnis lainnya. Terus ya udah, terus nggak lama lagi sambil ngomong-ngomong dia juga sambil tanya ya, Pak Sunar masih di saham pernah gitu seperti itu. Kalau dia tanya-tanya, oh berarti dia mungkin ada sedikit tertarik ya. Ya, terus akhirnya saya kali-kali akhirnya dia sharing, dia nyangkut di satu saham yang lumayan besar ya. Terus akhirnya dia mau cut loss juga lihat minusnya dalam banget. Ya mungkin ya kadang-kadang ya nggak bisa nyalakan orang tersebut ya kalau dia nggak mau cut loss ya. Karena saya ngomongnya gampang, wah cut loss dulu aja. Ya. Karena uang itu bukan uang saya, ya uangnya dia. Ngomongnya sih gampang saya. Ya makanya itu kadang-kadang kita nggak juga bisa menyalahkan orang lain kalau lossnya sampai 50%. Ada yang loss sampai ratusan juta. Bahkan yang terakhir yang share ke saya, mungkin yang nonton ini jangan tersinggung juga. Saya kan nggak nyebut nama ya. Sahamnya sampai 32 saham, semuanya loss semua. Ada yang lossnya sampai besar banget, ratusan juta. Portfolionya gede banget ya, sampai 1,7-an kalau salah. Tapi dia lossnya 50%-an. Jadi tinggal sekitar 850-an ya, seperti itu ya. 850 juta ya. Jadi lossnya itu 800 jutaan lebih ya, seperti itu ya. Itulah akibatnya kalau kita itu give up, nggak disiplin. Terus kalau Anda itu, misalnya portfolio Anda itu miliaran rupiah, Anda juga harus ada teman atau seorang mentor atau expert yang benar-benar ahli di bidangnya. Kerjanya memang dia monitoring pasar saham. Istilahnya kalau dulu itu pakai istilah broker yang bantu jagain. Tapi kalau sekarang nggak perlu broker, juga bisa juga pakai automatic order ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada lupa pasang stop loss-nya karena harus diupdate setiap ada yang 1 minggu diupdate, ada yang 1 bulan ya. Seperti itu ya. Karena kalau naik kan harus dinaikkan juga trailing stop-nya dan batasan stop loss-nya juga seperti itu. Karena harus ada teman atau mentor atau broker yang ahli di bidangnya yang bisa membantu Anda untuk bantu jagain portfolionya. Karena kalau kita bicara mengenai investasi itu kalau nggak ada yang jagain, apalagi kalau investasinya investasi risiko tinggi ya pasti bisa risiko loss-nya dalam. Kecuali kalau obligasi pemerintah ya itu nggak perlu dijagain lah, kan sudah aman dijamin pemerintah. Deposito juga selama bunganya itu masih dijamin LPS ya kita masih tenang. Atau kalau di luar jaminan LPS tapi banknya masih ada, belum ada ras ya mungkin kita masih tenang aja gitu ya. Tapi kalau di saham resikonya gede. Harus ada seseorang yang bantu jagain ya. Entah itu teman atau saudara yang kenal ya seperti itu ya. Mungkin kalau ada fee yang dikasihkan ke orang tersebut ya, ya mungkin Anda harus juga bayar juga ya untuk bantu jagain ya.
karena nothing in this world itu benar-benar free. Kalau bisa cari yang profesional. Jangan cari yang dia itu kerjanya masih marketing di satu perusahaan ya. Ya seperti itu ya. Itu jangan karena dia memang nggak profesional khusus handle bantu jagain portfolio orang ya kayak gitu. Kalau saya sendiri saya full time trader walaupun kadang-kadang saya tinggal tapi ada yang bantu jagain juga pasang stop lossnya yang kalau saya nggak di rumah nggak di depannya komputer ya ada yang bantuin ya seperti itu ya. Dan juga kadang-kadang kalau saya nggak sibuk saya juga bisa pantau di HP ya seperti itu ya. Jadi saya nggak kerja ke perusahaan lain walaupun ada yang bilang oh Pak Sunar kerja di Mira Asset lah karena kebanyakan kok pembukaan rekening kok Pak Sunar sering sarankan ke Mira Asset. Enggak, saya nggak kerja ke perusahaan sekuritas manapun. Jadi saya itu mandiri trading dan investor sejak tahun 2013 ya seperti itu ya. Hanya sharing aja. Ya ini yang saya ceritakan kan faktanya seperti ini. Ya memang bisa loss, bisa ARB. Sehebat apapun juga ya bisa ARB karena dia nggak bisa ngatur marketnya. Belum tentu analisanya salah atau sesat enggak ya. Kalau sesat itu bilangnya turun beli lagi, mau murah tuh beli lagi, nanti juga balik lagi. Itu kalau ada kata-kata seperti itu, turun beli lagi murah, average lagi ya, average down ya, supaya nanti cepat lepas ya. Kalau dia naik lagi ya, itu terus terang sesat ya kalau seperti itu ya. Ya kalau naik lagi ngomongnya gampang. Karena kalau Anda average down, nilai average-nya turun, benar ya, supaya cepat lepas. Tapi nilai rupiahnya itu semakin banyak ya kalau dia naik lagi. Karena tren saham itu kalau dia masih downtrend, belum ada konfirmasi uptrend, dia akan kecenderungan turun lagi. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian like, bantu nyalakan notifikasinya juga. Kemudian doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.